warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu ad-da'i al-hadi ila siratim mustaqimin ad-da'i ila qaumin ila dinin qawimin. Salawatu wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wal bid'ah wal fitan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat demi nikmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bikum min ni'matin fa minallah." Dan adapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat yang tak bisa dihitung, yaitu nikmat yang tidak bisa dibilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Selayaknya, sepantasnya untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, Umar bin Abdul Aziz berkata, qaidun ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat itu dengan bersyukur. Dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Betapa banyak manusia yang lalai akan dua nikmat ini, tertipu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan di dalam hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Ya ibadallah, ketahuilah bahwasanya ada di sana orang yang memiliki fisik yang sehat, tetapi seakan-akan dia tidak memiliki waktu untuk persiapan akhiratnya, dikarenakan sibuk dengan urusan dunianya. Betapa banyak orang yang punya cukup waktu, akan tetapi tidak mempunyai fisik yang sehat. Kesimpulannya, dunia adalah ladang untuk negeri akhirat. Di dalamnya terdapat perdagangan yang akan kelihatan labanya besok di akhirat. Maka barang siapa yang menggunakan waktu luangnya dan sehatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dialah orang yang berbahagia. Barang siapa yang menggunakan untuk maksiati Allah, maka dialah orang yang merugi. Ya ibadallah, waktu adalah usia kehidupan. Oleh karenanya, seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, wa kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap kali berlalu satu hari, maka hilanglah sebagian darimu. Waktu berjalan dan berlalu terus, dan dia tidak akan pernah menunggu kita. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mengisi waktunya dengan mentauhidkan Allah, dengan ibadah dan aktivitas yang bermanfaat. Salawat beriring salam kita mohonkan agar senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari antara yang dituntunkan oleh syariat pada hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa aksiru alayya minas salati fihi."
Wa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya di antara hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah pada hari itu bersalawat kepadaku. Sesungguhnya salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu hal yang telah kita maklumi bahwasanya amal hati begitu banyak, akan tetapi di sana dari sekian banyak amalan hati ada yang paling penting dan urgen, yaitu niat. Dikarenakan niat adalah syarat mendasar pada seluruh amalan. Niat baiknya amal seseorang tergantung niat. Oleh karenanya ya sepantasnya seharusnya kita perhatian terhadap perkara ini. Betapa banyak di sana orang-orang yang menganggap remeh perkara ini. Betapa banyak orang yang beribadah tanpa niat. Betapa banyak orang yang beribadah hanya menganggap itu sebagai kebiasaan dan rutinitas hariannya. Ya ibadallah, pernah katakanlah engkau beribadah, engkau mengharapkan ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Pernahkah engkau mengharapkan pahala yang telah Allah janjikan? Pernahkah engkau takut akan azabnya? Akan azab. Ataukah engkau beribadah hanya sebatas melakukan kewajibanmu atau sebagai kebiasaanmu? Ini adalah ciri orang yang merugi. Karena kan mereka melalui hari tanpa ada yang dia dapatkan. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Orang yang beramal tanpa ilmu adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Sungguhnya mereka merusak kebanyakan dari apa yang dia perbaiki. Sungguhnya merusak Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka sungguhnya dia banyak merusak dari apa yang dan tidaklah mereka memperbaiki. Yang patut untuk kita ketahui adalah apa itu niat. Niat secara bahasa adalah qasdu, itu maksud. Adapun secara istilah adalah al-azmu ala fi'l al-ibadati taqarruban ila Allah, yaitu seorang bertekad untuk melakukan sebuah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya niat memiliki dua fungsi. Yang pertama, tamyizul 'adati 'anil ibadah. Niat adalah yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Yang kedua, tamyizul 'ibadati ba'duha an ba'din. Niat adalah yang membedakan antara ibadah sebagian ibadah dengan ibadah selainnya, ibadah yang lainnya. Yang tak kalah penting untuk kita ketahui tempat niat itu di mana. Maka sepakat para ulama, annan niyata mahalluha qalbu wa talaffudhu biha bid'atun. Sungguhnya tempat niat itu di hati. Adapun mengucapkannya adalah bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka itu tertolak. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah menyebutkan keutamaan niat dari beberapa sisi. Yang pertama, niat yang murni bisa menilai ibadah. Sedangkan amal tanpa niat mustahil akan menilai ibadah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahu Allahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan namun belum melakukannya, maka Allah telah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Oleh karena itu, Malik bin Dinar berkata, niatul mu'min abalagu min amalihi. Niat seorang mukmin lebih cepat sampai daripada amalnya. Yang kedua, niat adalah amalan hati, sedangkan amal adalah amalan anggota tubuh. Sehingga secara umum ini menunjukkan bahwasanya amalan hati itu lebih utama daripada amalan anggota tubuh. Hati adalah raja.
sedangkan anggota tubuh adalah pasukannya, maka tentu berbeda amalan seorang raja dengan pasukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Taala tidaklah melihat kepada bentuk rupa kalian dan tidak pula harta-harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Yang ketiga, yang menjadikan niat itu lebih utama daripada amal seseorang adalah tak kala seseorang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan dan dia telah melakukan dengan semampunya, akan tapi dia tidak mampu menyelesaikannya, maka telah dicatat baginya sebagai amal yang sempurna. Dalil yang akan menunjukkan hal ini sangatlah banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kala perang Tabuk. Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil madinati? Qala wa hum bil madinati habasahumul udhur. Di Madinah ada sekelompok orang yang tidaklah kalian melakukan perjalanan dan tidaklah kalian menyeberangi lembah kecuali mereka diikutsertakan bersama kalian dalam ganjaran. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka di dalam Madinah? Maka Rasulullah SAW berkata, mereka di dalam Madinah. Mereka terhalangi oleh uzur. Bayangkanlah, Nabi menyebutkan ada sekelompok orang yang tidak berangkat berjihad bersama para sahabat, akan tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berjihad. Ini dikarenakan niat mereka, akan tetapi mereka terhalangi oleh uzur. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sahal bin Hunayf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallallahu syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi." Barang siapa yang meminta mati syahid dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menyampaikannya kepada kedudukan orang yang mati syahid walaupun ia meninggal di atas ranjangnya. Ini sungguh dalil-dalil yang akan menunjukkan keutamaan niat sangatlah banyak. Ini menunjukkan bahwa niat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Terkadang mampu melampaui amalan itu sendiri. Oleh kerana itu, Abdullah Al-Mubarak berkata, "Rubba amalin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat pelakunya. Betapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara yang sangat membantu kita untuk meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah adalah dengan meniatkan amal ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maupun itu perkara duniawi. Kalau sekiranya kita meniatkan perkara duniawi kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai sebagai amal yang soleh. Maka jangan sampai waktu yang kita memiliki dari pagi hingga petang tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu akan hilang tanpa ada nilai. Akan tetapi jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama itu hanya diraih oleh orang yang berilmu. Ini adalah salah satu keutamaan orang berilmu. Dan keutamaan pemilik ilmu sangatlah banyak. Di antaranya ilmu adalah warisan para nabi. Dari sahabat Abu Darda yang diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, wa innamal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma wa man akhadahu akhadha bihadhi wafirin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Yang kedua, ilmu abadi.
sedangkan hatta fana. Dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Dan di antara keutamaannya, ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Dan di antara keutamaannya, Allah menginginkan kebaikan. Dari sahabat Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya terhadap agamanya. Dan di antara keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan penghuni bumi berselawat kepadanya. Dari sahabat Abu Umamah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair." Allah dan para malaikat dan para penghuni bumi dan para penghuni langit dan bumi serta semut yang di lubangnya serta ikan di laut berselawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Dan di antara keutamaan untuk ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Oleh karena sebab itu kita dapati bahwasanya ahli ilmu adalah tumpuan pujian. Ketika nama mereka disebutkan, manusia selalu memujinya. Ini adalah pengangkatan derajat mereka di dunia. Adapun di akhirat, derajat mereka diangkat sesuai dengan amalan dan dakwah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Tak kala kita mendengarkan keutamaan menuntut ilmu, kita masih lalai, masih bermalas-malasan. Ketika kita sedang bermalas-malasan, ada orang yang sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terlena dalam dunia, ada orang yang berusaha membangun dunia, ada orang yang sedang berusaha membangun rumah di surga. Ketika kita tak kunjung sembuh dari futur, ada orang yang di akhir hafalan Al-Qur'annya. Lalu kita masih diam di tempat, meratapi keimanan yang semakin menurun dan hati yang semakin keras. Maka solusinya adalah kita bangkit, bergerak, bersegera, jangan terlena. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas keimanan dan ketakwaan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.